Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah kali ini aku bareng sama Mbak Ria. Perkenalan dulu Mbak Ria itu siapa sih sebenarnya? Oke, terima kasih. Jadi nama saya Ria. Saya berasal dari Sulawesi Selatan. Tepatnya di mana Mbak? Tepatnya di Kabupaten Pindrang. Nah, Jadi sekarang saya lagi melanjutkan S2 di Prince of Software University dengan jurusan Pharmaceutical Science. jadi mahasiswa S2 ya. Nah, Ya. tapi apa yang buat unik ya menurutku karena cerita dari Mbak Ria, perjalanan hidupnya ya menurutku. Karena beliau ini sudah sangat berpengalaman di dunia farmasi, jadi aku pengen ngulik kali ini tentang Nusantara Sehat. Nah, sebelum kita lebih jauh tentang itu, aku pengen tahu Nusantara Sehat itu program apa sih Mbak sebenarnya itu? Oke, jadi Nusantara Sehat itu adalah program dari Kementerian Kesehatan Ya. yang mana fungsinya untuk ditugaskan ke daerah T untuk mengisi kekosongan nakes yang ada di daerah T. Jadi di puskesmas di daerah 3T itu biasanya kan ada nakes yang kurang. Nah, kami dari Nusantara Sehat biasanya ditugaskan untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang ada di daerah 3T. Daerah 3T. Ya. Itu pasti di puskesmas atau enggak, Mbak? Iya, di puskesmas. Penempatannya di puskesmas. Di puskesmas. Ya. Jadi di 3T ya. Ya. Nah, terus motivasi Mbak buat ikut program ini tuh apa? Jadi motivasi awal saya di Ya. bertugas untuk bergabung di Nusantara Sehat itu awalnya karena daerah 3T itu kan terutama di bidang saya farmasi sangat sulit untuk membagi informasi tentang obat. Jadi kenapa saya mau bergabung itu karena di daerah 3T itu kan kurang farmasi ya. Jadi untuk pengetahuan terkait obat juga minim. Nah, jadi kenapa Panggilan hati ya? Ya, jadi Panggilan kenapa hati, saya pengen mau sharing, pengen ngasih mau edukasi. sharing edukasi dan lain-lain, cara penggunaan obat misalnya dan lain-lain itu ya dari situ. Kenapa pengen bergabung dari situ. Jadi panggilan hati. Ya. Karena kita dengar 3T sendiri udah kayak wow, gimana ini? Ya. Nah, jadi kalau nggak ada niat dari hati kayaknya Ya, bakal susah nggak sih Mbak Ya. ngejalaninnya. Nah, terus kalau untuk syaratnya sendiri nih Mbak, itu susah nggak sih biar kita bisa lolos ke program Nusantara Sehat ini? Nah, jadi syaratnya itu seperti biasa, kita Ya. harus mengupload dokumen-dokumen, ya, seperti biasa ijazah dan lain-lain. Nah, setelah itu ada yang namanya esai yang harus kita isi. Nah, esainya itu harus menarik. Soalnya kadang penilaiannya itu lebih ke esainya. Jadi apa sih tujuan kita untuk kenapa kita mau bergabung dengan Nusantara Sehat? I see. Apa yang akan kita kasih untuk Indonesia dengan bergabung di Nusantara Sehat gitu. Jadi ada kita ceritakan tujuan kita di esai itu. I see. Jadi esainya harus menarik ya guys. Ya. Kita harus tahu dan punya tujuan apa yang akan kita lakukan dan Ya. kontribusi kita ke Indonesia. Karena kan ibaratnya ini fasilitas dari pemerintah nih. Ya. Jadi pemerintah juga istilahnya punya feedbacknya buat Indonesia. Tapi menurut Mbak, benefit apa yang bisa kita dapetin di program Nusantara Sehat ini? Oke, dari benefit sih ya kita tidak pungkiri ya. Ya. Gaji Oke. untuk Wow, di daerah 3T gaji. itu luar biasa. Luar biasa. Tapi yang paling saya senang itu adalah kita mendapatkan pengalaman yang luar biasa. Pengalaman. Ya, pengalaman itu yang sulit untuk dibeli. Tapi ya benefitnya kalau menurut aku selain gaji ya pengalaman. Mungkin bisa di-spill dong Mbak, gajinya tuh berapa? Nah biasanya kan pada kepo nih, berapa sih gaji Nusantara Sehat ini nakes-nakes, mungkin pada kepo ya. Mungkin bisa di-share Mbak, spill gaji dong. Kalau gaji, jadi gaji itu tergantung misalnya Ya. dokter misalnya dokter profesi apoteker atau perawat sama D3 sama S1 itu berbeda-beda. Oh beda, jadi based on Ya. punya Mbak aja, pengalaman Mbak aja. Jadi kalau misalnya S1 kalaupun misalnya dia profesinya apa, tapi kita lihat lagi dia di daerah 3T bagian apa, terpencil kah, sangat terpencil kah, nah gitu. Jadi semakin terpencil semakin gede kayaknya. nah semakin dia sangat Semakin terpencil, gede. gajinya semakin gede. besar. Jadi
Ya tergantung. Misalnya kalau dia apoteker, profesinya apoteker, dan dia berada di daerah sangat terpencil kategorinya, berarti gajinya sekitar 10 juta. Wow, Gitu. menarik Itu- sekali. Ya. Berarti ada nggak cuma bulat 10 juta ya, ada tambahan-tambahan lainnya ya. Ya, kayak biasanya juga ada dana dari daerah. Jadi ada yang namanya insentif daerah. Itu biasa dikasih ke anak NS per bulan. Itu tapi dari daerah ya. Ya, dari Tergantung daerahnya. Kalau misalnya APD-nya gede. banyak, ya mungkin kita juga dapat insentif daerah. Tapi ada juga daerah yang tidak menyiapkan itu. Gitu. Jadi tergantung daerahnya. Yang dipilih. Oke. Karena tidak semua daerah dapat punya insenda. I see. Jadi tergantung daerah ya, Ya. guys. Nah, berarti menurut Mbak itu worth it nggak sih dengan gaji segitu dan pengorbanan Mbak di hidup di 3T ini? Menurut Mbak worth it nggak? Kalau menurutku sih worth it ya. Worth it ya. Ya, selama kalian mau hidup dengan keterbatasan, karena kebetulan saya ditempatkan daerah Maluku sebelumnya, Maluku, NTT. Jadi pas di Maluku itu saya tugas 2 tahun di sana itu tidak ada jaringan, Tidak ada internet. tidak ada jaringan, Terus nggak ada apa lagi, internet Mbak? tidak ada. Jadi kalau misalnya mau dapat internet kita harus ke pinggir pantai. Ya Allah. Itu baru bisa dapat jaringan 4G. 4G. Tapi kalau misalnya di rumah dinas itu nggak ada jaringan sama sekali. Ya Allah. Nah, itu Jadi- gaji juga harus berkorban ya. Ya. Nggak cuma lihat oh gajinya itu gede kayak gitu. Itu nggak bisa ya, Mbak? Iya. Nah terus menurut Mbak tantangan terbesar di program ini yang Mbak pernah rasain tuh apa? Kayak misalkan kita nggak bisa makan 5 hari kah atau apa? Karena kan kita di 3T ya. Iya. Jadi menurut Mbak yang berdasarkan pengalaman Mbak aja deh. Oh, kalau aku sih karena awalnya saya ditugaskan daerah pulau ya. Jadi tantangan terbesarnya tuh pada saat, karena kebetulan saya adalah seorang farmasi, Ya. harus mengambil obat setiap bulan atau 3 bulan sekali. Itu tantangannya kalau di daerah pulau itu kadang ada istilah orang sana bilang angin timur. Angin timur Nah, tuh apa Mbak? Jadi kalau misalnya angin timur itu datang, ombaknya gede, kita nggak bisa menyeberang untuk ke dinas kesehatan mengambil obat. Tantangannya di situ. Taruhannya nyawa ya? Iya, taruhannya nyawa. Walaupun sebenarnya kita bisa berenang, tapi nggak worth it sih. Nggak bisa. Jadi bisa mungkin mengandalkan bisa itu saja. dipikirkan lagi ya, jangan karena nominal atau sangat ingin mengabdi, kalian juga harus memikirkan jangka panjangnya juga Tapi ya. sejauh ini aman sih. Aman. Aman. Jadi kalaupun misalnya kita nggak bisa jemput obatnya per bulan, itu bisa per 3 bulan sekali. Dan kalau misalnya dalam jangka waktu 3 bulan sekali itu masih kayak masih ombak, masih cuacanya belum bagus, itu kita menunggu jadwal ferry biasanya. I see. Ya, jadi ada ferry seminggu sekali. Seminggu sekali. Nah, biasanya kita kirim obatnya lewat situ aja. I see. Wah, sangat berkorban sekali ya. Jadi harus benar-benar panggilan dari hati sih kataku. Nah, terus kalau dari Mbak, menurut Mbak tuh setelah Mbak ikut program ini tuh ngubah pandangan Mbak tentang Indonesia nggak sih? I mean like kayak mungkin yang sebelumnya Mbak nggak terlalu care dengan Indonesia atau lebih care, lebih tersentuh atau apa gitu? Sekarang sih dari pengalaman ditempatkan ke daerah 3T, aku makin pengen rasanya untuk mengabdi ke daerah 3T. Masya Allah. Iya, soalnya dengan segala keterbatasan ya, kalau misalnya di daerah 3T itu kayak apa sih yang bisa kita kasih? Untuk Indonesia Ya, terutama ya. soalnya masyarakat di sana tuh sangat membutuhkan orang-orang yang mau berkontribusi di sana loh. Jarang lo tersentuh. Kalau di daerah 3T itu kayak jarang banget orang yang mau ke sana. Jadi perlu orang-orang yang care tentang 3T itu ya. Terutama di dunia kesehatan. Di dunia kesehatan. I see. Terus menurut Mbak pengalaman paling berharga deh, entah itu worst-nya atau paling menarik menurut Mbak apa? Yang paling berharga? Mungkin dalam 3 kata atau 1 kalimat lah, that's fine. Kalau pengalaman paling berharga apa ya?
Bisa jalan-jalan mungkin plusnya Ya, atau jadi apa? pengalamannya tuh kalau NS tuh Aha. kita bisa sambil jalan-jalan Sambil karena jalan-jalan. kerja di puskesmas kan nggak terlalu berat ya. Aha. Terus bisa mengenal budaya Budaya mereka, baru ya. budaya baru, Heeh. bisa mengenal orang Baru. baru. Pokoknya banyak deh, Banyak. pokoknya banyak yang kita bisa dapatkan, Ah. terutama pengalaman untuk diri sendiri Diri itu. sendiri. Wow, Pengalaman banget. berharga ya. Iya. Experience tuh mahal guys. Jadi kita harus benar-benar panggilan dari hati dan melalui semuanya itu kayak baru bisa feelingnya dapet gitu nggak sih Iya. Mbak? Nah, terus mungkin last question Mbak. Mungkin tips dan trik atau advice buat future Nusantara Sehat itu apa? Dari Mbak. Kalau aku sih, Iya. Mungkin banyak nih di sini yang pengen daftar. kalau aku, Mungkin tips trik atau advice buat future. ya. Kalau aku di bagian esainya sih, Esai. yang paling diperbaiki itu bagian esai. Bagaimana kita, maksudnya manfaat apa yang kita bisa kasih ke Indonesia, kontribusi apa. Terus sebenarnya kita mau ngapain sih bergabung di Nusantara Sehat itu mau ngapain? Jelaskan secara rinci, jangan mengambang. Aha. Pokoknya punya tujuan di esai itu dengan kontribusi apa. Jadi nggak yang bisa mau dikasih. ikut-ikutan temen ya Mbak? Nggak bisa. Nggak bisa. Ya, karena kalau misalnya kalaupun kita berbeda-beda jurusan ya, kita harus menceritakan apa sih, misalnya aku farmasi, Mbak perawat, apa yang Mbak bisa kontribusikan untuk Indonesia dengan passion Mbak yang Passion sebagai saya, perawat. iya. Nah, aku apa sebagai farmasi, apa yang bisa aku kasih kontribusi apa gitu. I see. Oke, jadi itu udah last question. Sebenarnya aku pengen bahas lagi lebih lanjut tentang mungkin esai yang Mbak Ria tulis itu apa, Iya, atau iya. mungkin proses tahapan-tahapannya. Nah, nanti aku bakal lanjut di next video, atau bisa juga tanya-tanya DM ke Instagram Mbak Ria. Nanti aku tulis di sini ya guys. Thank you very much. See you on the next video. Bye. Satu.